Nah, teman-teman, saat ini gue berada di sebuah lokasi, di sebuah perumahan, di sebuah kota yang nggak biasa. Dan di belakang gue saat ini ada rumah seorang penggiat bola, podcaster bola yang luar biasa terkenal deh. Nah, kita akan masuk ke dalam, kita akan ganggu dia, kita akan ketok-ketok pintunya, kita akan ngobrol sama dia. Yuk, ikut gue. Halo, siapa? Halo. Kenapa? Ini baru nonton nih. Wah, nonton apa nih? Dari Solo. Wah, luar biasa. Ini studionya keren banget nih. Thank you. Udah Mari. boleh izin main-main Boleh ke lah, sini. pasti boleh. Mantap. Welcome to my channel. Guten Morgen buat teman-teman semua. Tentunya kalian pasti kaget dan juga nggak nyangka. Dan kali ini channel Muharpa mendapat sebuah kesenangan, what a pleasure, dan juga sebuah kehormatan bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Di studio di daerah Colomadu kalau saya nggak salah sebut, di Solo tepatnya. Dan ini juga menjadi permintaan dari teman-teman semua untuk berkunjung bertamu ke the one and only Mas Yusa Nugraha. Apa kabar? Baik. Ini biasanya ada yang tepuk tangan, ini nggak ada nih. Thank you sudah mau mampir ke studio. Yusus. Obri. Oh, obrolan ringan. Ya. Nah, kalau kali ini kita obrolannya harus berat nih. Oh ya, Karena kita sudah saat ini bersama dengan kalian semua. Mungkin sebagian besar pasti subscribe juga channelnya Mas Yusa Nugraha yang banyak spesial menggali ya soal pemain-pemain keturunan. Jadi boleh dibilang nih sebenarnya ada saham juga nih Mas Yusa terhadap keberhasilan tim nasional kita. Amin. Nah, Mas Yusa gimana nih awal cerita dulu deh, kita mau tahu nih Boleh. bagaimana sampai akhirnya waktu itu terjun ke podcast dan akhirnya banyak bercerita soal pemain-pemain bola keturunan nih awalnya. Kalau awalnya bisa podcast tuh karena memang dulu ada periode COVID. Ya. Nah, di situ kan memang di Belanda. Saya waktu itu di Belanda. Nah, di situ nggak boleh kemana-mana kan, nggak boleh keluar, semuanya diblok pokoknya. Jadi nggak ada kegiatan apapun. Ya kan di rumah bingung mau ngapain gitu. Terus dari ayah nih ada ide gimana nih kalau bikin konten YouTube, gitu. Tapi kontennya yang ada bolanya lah, ada sepak bolanya gitu. Habis itu gali-gali lagi kan ide-ide gitu. Terus coba podcast nih, kan ini pasti orang kan di rumah juga pasti mau dengerin YouTube atau lihat apalah interview gitu, podcast. Habis itu podcastnya spesifik ke niche pemain keturunan Indonesia tapi yang di luar negeri gitu. Nah, masih ingat nggak siapa pertama kali yang Mas Yusa Masih. interview? Pertama itu mulai sama Mace Hilgers? Ya, Mace Hilgers. Karena waktu di Belanda itu main bola. Nah, main bola di Feyenoord. Di situ juga ketemu sama Mace. Main lawan bareng kan. Jadi yang pertama ada di pikiran, gimana ya kalau mungkin sama Mace gitu. Karena udah sempat berinteraksi, jadi udah ada komunikasi gampang ya. Iya, saat itu juga taunya baru Mace dulu kan. Mace. Terus ya udah coba tuh sama Mace ngobrol tentang karirnya, terus tentang gimana pendapat dia tentang timnas Indonesia. Gitu. Nah, habis itu terakhir pasti nih ada aku sisipin kan pertanyaan tentang gimana kalau misal dihubungin PSSI, apa jawabannya gitu kan. Itu kan yang pasti semua orang pengen kan, jawabannya. Saya udah habis itu upload, feedbacknya bagus dari supporter, dari penonton gitu. Saya udah dari situ lanjut. Saya cari lagi. Jadi jangan-jangan Pak Erick Thohir ini terinspirasi dari Mas Yusa ya untuk menaturalisasi pemain. Akhirnya setelah itu banyak yang pengen Mas Yusa gali lagi pemain-pemain diaspora di sana ya. Iya, betul. Dari situ banyak kayak Nathan juga pernah main bareng. Terus di Herenveen bukan? Atau pas di Fortuna? Atau Groningen?
Sebelumnya lah pokoknya ya. Di Excelsior kalau nggak salah. Excelsior, oke. Itu dari youth sih. Udah. Oke, jadi dari situ akhirnya netizen seneng lah nonton itu. Benar. Oke. Terus kalau kan Mas Yusya kan dari umur berapa sih di Belanda nih? Kalau boleh tahu, soalnya kan bahasa Belandanya kayaknya cacisus nih. Iya. Gitu. Logatnya juga kayaknya aksennya masih ada sedikit-sedikit nih. Sprekennya. Kalau saya dari umur 7 tahun. Oh, dari umur 7 Ya, tahun. 7 tahun pindah ke Belanda, terus ikut sekolah di sana. Jadi emang dari kecil udah di lingkungan yang Belanda kan. Orang-orang semuanya ngobrolnya pakai bahasa Belanda. Jadi cepet 3 bulan kayaknya udah lancar. Udah lancar ya? Udah lancar. Oke. Nah, kan Mas Yusya juga berkecimpung di bola nih. Nah, waktu di Belanda itu gimana sih akhirnya ketularan lah gitu untuk suka main bola? Bener. Aku pertama suka main bola itu bener-bener pas di Belanda. Karena pas sekolah, habis sekolah itu ada ekskul. Ya. Kegiatan di luar sekolah kan. Nah, teman-teman tuh ngajaknya ke futsal waktu itu. Oh, futsal basicnya ya? Futsal Awal banget ya? Futsal. Dari situ suka kan main bola lah. Terus ngobrol sama ayah, aku mau main bola nih tapi di klub gitu, bener-bener lapangan. Terus kalau di Belanda itu setiap daerah itu pasti ada lapangan, Bung. Oh gitu. Oh, jadi ada lapangan, terus ada timnya juga di situ. Tapi timnya amatir, belum yang ya karena kan masih usianya juga berapa? 8-9 tahun. Itu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Ke situ didaftarin sama ayah ke klubnya itu. Namanya VV Haxahout. Nah, tuh. Gitu. Lu bisa denger nggak tuh tadi bahasanya? Iya gitu. Namanya VV Haxahout. Dari situ udah main di situ, main dari umur 8 sampai umur 12. 4 tahun ya? 4 tahun di situ semua posisi. Itu posisi semua? Semuanya pasti kalau dari kecil itu dicoba sama pelatih. Tapi banyak kan belakang, tengah, depan atau benar-benar semua? Semuanya. Oh, kiper juga? Kiper pernah. Kiper juga? Pernah juga, tapi kan ya bukan bakatnya kiper. Ya, tapi pokoknya mau sekali 2 kali pernah gitu? Nah, pasti ada di rotasi gitu kan. Terus udah dari situ, ya kalau dari kecil mah diajarinnya masih have fun aja gitu kan. Main bolanya. Jadi sampai umur berapa sih itu Mas? Bisa apa ya, intinya jangan terlalu serius kasarnya begitu ya? Itu 8 sampai umur 11 lah. Itu karena juga lapangannya masih setengah kan, bukan yang belum full. Oke. Jadi juga peraturannya nggak yang ribet lah. Boleh dipegang juga bolanya nggak? Gimana? Boleh dipegang bolanya Wah, nggak? itu kalau itu nggak, kiper aja gitu. Jadi tetap main, ya ala kadarnya seperti bola sebagaimana mestinya, cuman nggak usah terlalu rigid ya. Pokoknya kalau anak kecil kan harus Fun. seneng lah ya, Iya, main betul. sepak bola gitu. Jadi kalau, sorry saya potong sedikit, jadi kalau buat ibu-ibu nih yang SSB umur 8 tahun udah teriak-teriak di pinggir lapangan tuh gimana? Jangan sih. Jangan ya, nah Bisa itu. pengaruh pikirannya anaknya juga kan, gitu. Oke lanjut, lalu 8 sampai 12 tahun itu main di Haxahout tadi klubnya? Iya, Haxahout. Itu Haxahout. Yes. Habis itu? Nah di situ biasanya di sana itu ada kayak soccer school gitu kan. Kalau ada ikut pasti disuruh ikut sama ayah. Nah di situ waktu itu ikut soccer school ADO Den Haag. Klubnya Rafael kemarin tuh. Iya, klubnya Rafael Struijk sebelum ke Brisbane ya. Yes. Nah di situ banyak anak-anaknya yang ikut. Terus banyak scout juga yang datang otomatis. Nah di situ sama scout bilang, coba kamu main di klub yang mungkin lebih tinggi levelnya, tapi yang nggak harus profesional. Iya. Habis itu aku dengerin dari scoutnya itu, aku pindah ke klub yang SVV Scheveningen, beda lagi. Tapi levelnya Scheveningen. Ya, itu namanya. Nah itu levelnya lebih tinggi lagi daripada Haxahout. Ya. Main di situ setahun, terus benar emang kalau levelnya lebih tinggi pasti scout datang juga, lebih datang kan. Habis itu datang ADO Den Haag lagi trial, tapi sayangnya nggak lolos setelah 2 ronde. Habis itu ada lagi timnas regional Belanda datang. Oke. Itu timnas regional Belanda, sayangnya juga nggak lolos setelah 2 ronde. Terus terakhir Feyenoord Rotterdam. Di situ 2 kali latihan sama 2 kali pertandingan. Alhamdulillah diterima sama Feyenoord. Wah, Feyenoord ini banyak orang Indonesianya nih ya di Enggak di timnya, di kotanya Rotterdam. Kotanya pasti ada sih, tapi banyak ya? Setahu yang paling banyak itu di Den Haag ya katanya ya. Den Haag, ya. Iya. Saya dulu pernah ke Rotterdam 2010. Oh ya, Ketemu papanya Giovanni, Om Victor van Bronckhorst ya. Oh ya, ya ketemu papanya. Ditraktir minum, ditraktir makan semua. Iya. Kita nggak boleh bayar katanya. Oh ya. Iya, baik-baik ternyata. Baik-baik. Iya.
Kayak Mas Yusa juga baik orang sana. Aduh, amin amin. Oke, habis itu dari Rotterdam, dari Feyenoord, gimana? Ada cerita menarik nggak di sana? Mungkin sempat ketemu Iya. siapa gitu? Ya di Feyenoord ketemu Giovanni Van Bronckhorst juga. Ketemu. Oh, kalau saya ketemu bapaknya, ini ketemu orangnya langsung. Soalnya anaknya sempat main satu tim. Anaknya Gio. Jake Van Bronckhorst. Oh, ini fakta menarik nih, nggak ada di mana-mana kayaknya. Ya, belum cerita. Belum cerita, hanya di channel Bung Harpa. Apa aja. Iya benar. Oke. Jadi ya ketemu Van Bronckhorst gitu terus Anaknya ya? anaknya sama papanya Papanya juga. juga. Papanya sering nonton juga kalau pas tandingan. Gimana Mas, boleh cerita? Mungkin saya pernah ngobrol atau bagaimana? Kan dia Pernah tahu sih juga orang ngobrol Indonesia. biasa sih basa-basi gitu. Oh. Tapi kan kalau dia nonton nggak mungkin dia turun ke lapangan. Iya, dia pasti dari tribun ya. Iya dari tribun Oh, nonton oke. gitu sama anak istrinya gitu. Terus ya udah di tahun pertama itu U15. U15. Padahal waktu itu masih umur 13 tahun. Oh, oke. Tapi sama pelatih mungkin dia punya kepercayaan. Iya. Jadi ditaruhnya di U15. Main di U15 itu aku 13 tahun main lawan anak-anak 14-15 tahun. Itu bedanya kan bedanya kerasa kan? Kerasa 13 dengan 15 dibandingkan 22 dengan 23 beda kan? Iya, kerasa pasti bedanya. Situ tapi alhamdulillah bisa promosi tim kita. Terus Oh, aku oke. bisa dapat ya mungkin nggak setiap pertandingan tapi overall bisa main starting juga. Oke. Pasti setiap pertandingan main kalau nggak full ya setengah babak gitu. Cukup reguler lah ya. Cukup Nggak reguler. starter 100%, cuman kalaupun nggak cadangan main Iya. atau starter gitu ya. Terus bisa juga kontribusi berapa gol sama assist juga gitu jadi seneng juga. Terus ya itu promosi dari pertama itu divisi 2 nasional. RST? Bukan, apalagi? Apa itu? Oh, itu masih di kelas usia ya? Sorry. Iya, Masih benar. kelas usia ya. Jadi tapi divisi 2-nya nasional seluruh Belanda. Di situ promosi ke divisi utama, divisi tertinggi kan. Iya. Itu tahun berikutnya aku masih bisa di U15 karena kan masih 13 tahun. Usianya masih 14 mungkin ya. Oke. Benar. Udah habis itu masih di U15 divisi utama terus ketemu sama Mei sama Nathan. Nama Nathan Nah, tuh. gitu. Ketemu main lawan mereka gitu. Alhamdulillah juga bisa jadi di tim jadi top skor juga. Oh, jadi top score. Posisinya apa sih waktu itu? Nah, waktu itu winger. Winger. Jadi biasanya winger kanan sih. Winger kanan. Kalau enggak ya winger kiri gitu. Berarti nggak inverted ya? Aku enggak. Nggak kan ya? Enggak. Karena Aku kan kaki lebih kanan ke- kan? Emang dulu dikenalnya crossingnya yang Crossingnya. kayak Soalnya tadi Beckham lah ya. kayaknya ini bisa jadi thumbnailnya nih. Oh, Punya iya. crossing seperti Beckham kata. Amin. Tapi nanti sebelum saya naikin saya cek dulu. Oh, Ya. jadi sempat ketemu Max Hilgers, sempat ketemu Nathan. Iya. Nah, habis itu apa yang terjadi? Nah, habis itu terjadi pas pramusim 2018 kalau nggak salah, atau 2017 gitu. Pramusim main tanding uji coba, ada kejadian ya biasa kalau main bola kan ada tackle ini Iya. normal sih. Cuma waktu itu memang mungkin nggak kuat badannya atau gimana, terus kena PCL, ligamen PCL. Gitu. Tadi saya sempat ngeliat teman-teman ya ininya cederanya apa bekas ininya kalau saya boleh sedikit Bekas, spill ya itu. iya. Ya gitulah resiko. Jadi makanya jangan kalian harus jaga jempol juga nih buat para pemain timnas Indonesia. Itu perjuangannya luar biasa ya. Dari umur 8 tahun, 9 tahun terus latihan terus kalian tiba-tiba mungkin lagi nggak perform tinggal kalian ejek-ejekin ya. Jadi jangan seperti itu, harus tahu pengorbanannya. Nah, akhirnya setelah cedera itu gimana nih perjuangannya untuk proses recovery itu, Mas? Ya kalau proses recovery-nya memang kalau lutut memang panjang kalau bagi pemain sepak bola. Itu juga mimpi buruk lah ya buat Iya, semua pemain sepak bola. Jadi ya prosesnya 2 musim nggak bisa main, jadi 12 bulan. Lah. Waduh, 2 musim, 2... Karena kan kenanya pas pramusim, jadi oke. jadi yang musim itu nggak bisa main, terus musim depannya juga otomatis Berat ya kalau gitu ya? comeback dulu. Habis itu recovery. Recovery setelah 2 musim bisa balik lagi, tapi nggak main di Feyenoord lagi, Bung. Oh, oke. Main di tim deket rumah tapi levelnya masih oke lah. Karena itu kan apa ya, ada bukan kemunduran ya, tapi kan nggak, istilahnya kalau orang sekolah itu dia nggak ikutin pelajaran sebagai setahun, pasti kan udah agak sedikit ketinggalan. Pasti ya? juga ada pemain lain yang menggantikan Iya. posisinya itu kan, gitu. Oh gitu. Waduh, itu berat juga ya. Ya habis itu ya masih main bola tapi dengan kuliah juga kan, pendidikan tetap harus berjalan kan. Pas Oh, iya, kuliah? kuliah di sana juga. Kuliah apa kalau boleh tahu?
teknik sipil. Nah, tuh buat Teknik teman-teman sipil. yang mau bangun rumah ya kan, atau mau bangun bangunan, Iya. nah bisa juga nih mungkin membantu. Lulusan Belanda loh, Siap. cum laude lulus ya, jangan lagi. Bukan. Pokoknya lulus lah. Lulus, ya, Lulus. alhamdulillah, ya. Luar biasa ya, udah jago main bola, terus pendidikannya juga bagus, ini Yes. luar biasa. Nah, akhirnya sempat juga kan ke Indonesia, gimana nih ceritanya? Sampai Nah, akhirnya habis lulus kuliah, Hmm. otomatis harus balik pulang ke Indonesia. kenapa harus otomatis harus pulang, kan bisa juga di sana terus? Visanya student. Oke. Ya, oke. visanya student, jadi harus balik ke Indonesia lagi. Nah, habis itu kan mikir-mikir kan, masa stop main bola gitu. Terus pengennya main bola terus, masih tetap main bola profesional. Saya udah ada kontak-kontak sama agensi di Indonesia, kontak-kontak sama Persis Solo. Iya. Saya udah akhirnya buat transfer ke Persis Solo. Persis Main di Solo. Persis Solo. Sempat bawa promosi atau gimana? Ya, itu pas Liga 2. Liga 2 tahun 2021 ya. Nah, itu pas tim Persisnya promosi itu. Menang kan, juara ya kalau nggak salah. Juara satu promosi. Itu kalau nggak salah dulu ada bek kanannya yang dia bawa di tahun yang sama dia bawa Persis Solo promosi, terus dia bawa balik Iya. juara. Siapa Mas tuh? Eki sama- Eki Taufik ya. Mas Eki Taufik sama Mas Abdul Estaluhu. Abdul Estaluhu. Oh, Ya. itu juga sama. Dia bawa kalau Abdul Estaluhu bawa Persis sama Persis Bali. juga. Oh, Persis juara promosi, terus dia bawa Bali di tahun yang sama juara. Iya, benar. Iya. Ajaib ya, ada di Indonesia. Nah, oke, itu tadi mungkin bukan mungkin ya, tapi fakta perjalanan dari Mas Yusa. Siapa tahu kalian yang bukan kalian, pasti yang subscriber Mas Yusa Nugraha ini mungkin udah tahu sedikit, tapi banyak tadi spill-spill yang kalian nggak tahu kan. Pernah ketemu Mas Hilhers, pertama Nathan, dan juga pernah jadi top scorer dan top assist ya. Yes. Nah, Top skor sama asis ya. Nah, kebetulan kan kita di kota Solo nih. Yes. Nah, dalam waktu mungkin 24 jam, tergantung nih uploadnya kapan, itu nanti akan ada pertandingan AFF. Yes, benar. Nah, gimana? Timnas. Gimana nih? Katanya gini dulu. Setuju atau nggak setuju kita ngotot di kejuaraan AFF kali ini, Mas Yusa nih? Bisa harus juara gitu. Iya. Kalau ngotot sih pasti ya, tapi harus targetin Iya. juara atau seperti apa? Perlu nggak kita harus ngejarin sampai juara? Yang pasti harus kasih 100% itu Yes. harus. Tapi kalau yang targetnya harus juara, kalau menurut pribadiku sendiri nggak harus. Karena ya kita datangnya dengan ya tim muda ya, walaupun emang tim muda tetap kuat. Kemarin kan habis menang Dari sama Myanmar ya? Myanmar juga dengan tim muda. Tapi lebih pentingnya menurut aku pribadi itu perkembangan dari pemainnya sendiri. Iya. Karena kan yang pertama mereka ini dapat kesempatan panggung lebih besar. Ya. Mereka dapat panggung timnas senior. Ya. Habis itu mereka main di turnamen yang besar juga. Ya. Jadi ini pengalaman yang baru tuh buat mereka pasti kan, secara mental juga pasti bisa lebih progres, Iya. performa juga bisa gitu. Ini kesempatan buat mereka biar ya mereka bisa ya insya Allah di masa depan menggantikan kakak-kakaknya sekarang gitu. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi dukung sewajarnya dan harus realistis. Apalagi Pak Erick Thohir juga setelah melihat kondisi terakhir kan tanpa siapa Ivar Jenner dan Hapner ya. Bacanya Iya. Hubner apa Hapner? Hübner katanya. Itu yang benar Hubner. Itu Iya. lidahnya lidah asli Belanda nih. Kalau saya lidah timbel jadi bilangnya Hubner. Iya. Hapner saya malah bilangnya. Hapner malah salah ya. Kadang aku juga sih masih Hapner Hapner. gitu. Kalau Struik bacanya Strike. wah, Itu agak-agak susah itu sih. Ya kan? Strike. Yang penting orang tahu ya, Iya. strike dan nggak apa namanya nggak ngaco. Jadi untuk AFF kayaknya nih bukan kayaknya ya, channel Bung Harpa sama channelnya Mas Yusa sama setuju. Ya bukannya kita nggak dukung dan bukan pemain itu kita nggak minta 100%, tapi kita akan tahu realistisnya seperti apa. Dan itu betul tadi tuh. Mudah-mudahan dari sebagian pemain ini bisa mengisi puzzle yang kurang nanti pas Betul. kita menghadapi Australia. Yes. Nah, kita akan main di Sydney nih nanti, Mas. Gimana? Sydney. Di Sydney, Oh, yang tanggal Sydney. 20 Maret nanti. Iya. Kira-kira untuk tim nasional senior, point of view dari seorang Mas Yusa Nugraha langsung nih dari dapurnya seperti apa? Menurutku kalau kita bisa perform main seperti lawan Arab Saudi kemarin, Ya. itu harusnya kita lawan Australia juga bisa perform, bisa meraih kemenangan juga sih. Mau menang lo, optimis nih. Optimis. Apalagi katanya Bung Harba tadi oleh Romani bisa turun tuh kan. Akan Mas Yusa lebih tahu. Lebih dekat. Kalau soal A1, soal pemain naturalisasi, ini lebih A0 ini langsung. Jadi Iya. oleh Romani bisa lah ya. Insya Allah ya. Bisa ya. Bisa ya. Nah, apalagi oleh Romani datang kan tambah kekuatan lagi di posisi penyerang kan. Iya. Ya optimis sih ya,
harusnya bisa. Kalau Dapat saya hasil maksimal. Gimana? Kalau Bung Harpa satu gimana? poin deh. 1 poin. Pokoknya yang penting lawan Bahrain Oh iya juga sih ya. sama lawan China harus menang. Iya betul. Kalau lawan Jepang, Wah itu susah Bung. Pak Prabowo sudah telepon Perdana Menteri. Oh iya. Telepon, saya bilang cuma telepon loh. Iya, telepon telepon kan aja. ngajak ngobrol, Ngajak ya ngobrol, kan? bener-bener. Iya, ya apa jangkrik bos gitu kan. Oke, jadi kalau untuk senior harapannya lebih all out dan Yes. lawan Australia bahkan Mas Yusya yakin atau bukan berharap ya, yakin ini punya tim punya potensi untuk mengalahkan mereka. Betul. Ya, Yes. Tapi Ragnar nggak main nih sama Hübner. Nah, Ragnar nggak main kan, tapi kita ada Eliano juga nih yang masih ada tanda tanya kan, belum Iya, main. iya. Jadi aku berharapnya ya Coach Sintayong bisa ya kasih kesempatan lah buat Eliano biar bisa main juga karena nggak kalah jauh sih menurutku. Ini Bahkan sih- nggak kalah jauh sama kakaknya juga. Oh, Tiani. Iya. Wah, lu gokil. Kayak- Yang ngasih iya. penilaian ini sosok orang yang pernah main di sepak bola Belanda. Lu jangan main-main. Kalau saya boleh deh kalian cibir kalau ngomongin soal teknis ya. Tapi ini yang ngomong yang langsung nih. Jadi siapa tahu saya dengerin nih. Jadi dia ketawa-tawa lagi dengerin. Boleh juga nih katanya. Boleh juga ya. Susah nih. Ya jadi semoga ya Eliano bisa dapat kesempatan juga lah. Amin amin. Orangnya baik soalnya kayaknya. Eliano pernah ketemu, Bung? Pernah di Cina. Oh iya. Dia dada-dada sama saya. Oh. Masuk bus. Iya. Nah itu Emang makanya waktu itu humble orangnya apa ya? Abis itu besoknya makanya saya bingung. Banyak yang DM saya tuh apa namanya berita bahasa Mandarin yang artinya intinya dia cedera. Loh saya bilang kemarin udah dada-dada sama saya. Iya. Naik busnya apa namanya? Pas naik bus itu dia normal. Makanya. Ternyata ada perubahan strategi lah. Iya. Tapi kita nggak mau bahas itu. Benar-benar. Oke, apalagi ya? Kalau mau ngobrol banyak nih bahasannya. Yang pasti abis ini kita rekam ini hari apa nih? Ini hari Rabu Ya. siang jam 2. Jadi sebentar lagi atau nanti malam tuh ada konferensi pers Indonesia menghadapi Laos di Manahan. Bung Harpa datang. Saya rencananya datang dan juga official training. Nah, saya mau Oh, bocorin. malam ya official. Iya, karena kan disamakan biasanya iya. dengan jam mainnya. Iya, gitu, seperti itu. Menurut Bung nih. Prediksi buat besok. Lawan Prediksi Laos. saya. Iya. Nih, saya senang kalau ditanya ya. Biasanya ditanya. Kalau saya gini, Iya. karena jadwal ini kan sangat padat, Mas. Betul. Jadwal sangat padat. Penerbangan juga kemarin transit 2 kali. Dari Yangon ke Kuala Lumpur, ke Jakarta, ke Solo. Oh, iya. Oh. Nah, saya juga dengan teman-teman tadi kemarin udah menyambut yang bersangkutan mewakili Mas Yusa juga kemarin dia di Sumarmo. Siap. Itu mereka kelihatan kelelahan. Oh iya. Iya, bahkan salah satu tim lah ya, saya sempat tanya, waduh capek banget nih. Oh enggak, sebelum kita tumbang kita fight terus. Itu kan artinya mereka capek, cuman mereka tetap fight. Jadi menurut saya akan ada di rotasi besar-besaran lawan Laos. With all due respect kan Laos juga lawannya ya mohon maaf ya mungkin ada di bawah kita lah 1,5 level. Jadi ini kesempatan untuk merecovery, untuk rotasi supaya nanti kita lawan Vietnam tanggal 15 Bisa all out. bisa all out. Yes. Karena kita perlu juga nih untuk juara grup. Karena Ya. Thailand di sana udah ngirim pesan serius juga, Mas. Oh iya. 10-0 lawan Timor Leste kan. Oh, 10-0. Jadi 10-0. ya mereka niat. Jadi Thailand sama Vietnam tuh niat banget. Gitu. Oke, terakhir mungkin ada mau mengatakan sesuatu apa aja, mau soal perpodcastan, mau soal perbolaan atau soal pernetizenan yang perlu kita embrace bareng-bareng atau kita rangkul gimana? Ya, yang pasti selalu dukung timnas Indonesia karena mereka pasti ya kasih 100% lah, nggak mungkin nggak. Jadi selalu dukung, support, dan kalau bisa stay positif. Jadi kalau stay positif pasti nanti hasilnya insya Allah juga positif. Ya. Dan yang pasti sukses terus juga buat Bung Harpa channelnya. Dan ini udah OTW nih hampir 100 sekarang. Amin, amin. Hampir silver play button. Iya, makanya saya agak ngelirik-lirik yang belakang. Kapan nih datang ke rumah? Tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat saya mau bilang dulu buat teman-teman semua pecinta bola Indonesia yang selalu mengikuti tim nasional kita, baik melalui media mainstream, melalui media-media seperti kita, ataupun dari mana aja. Terima kasih kalian selalu mendukung. Ada 1-2 yang memang agak kurang nggak apa-apa buat kalian. Dan juga terima kasih buat Mas Yusa. It's an honor, it's a pleasure Thank juga you. bisa diterima di tempat yang kalian pasti belum pernah pengen kesini kan. Nah, oke. Sekali lagi kita dukung semua timnas Indonesia. Terima kasih Mas Yusa, terima kasih semuanya. Sampai nanti, bye bye. Thank you. Oke. Oke, makasih Gen ya. Sama-sama. Dankjewel. Dankjewel. Thank you, Val. Thank you, Val. Dankjewel. Ya benar. Harga dank. Thank you. Aman lah ya. Kelihatannya Aman. suaranya. Ini apa namanya? Suaranya. Suaranya coba.